له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kemarin kita udah membahas tentang adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Di antaranya banyak hal yang harus kita tinggalkan saat kita makan. Kita review sebentar. Kalau kita mau tidur, usahakan ngambil wudhu dulu. Kemudian pergi ke tempat tidur, baca 3 kul, gitu kan? Kemudian hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Ambil kain sarung, selimut, sapu lidi, apapun, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan usahakan memulai tidur ngadap ke kanan, dan kanan itu usahakan adalah kiblat. Yang kedua, adab bangun tidur. Bangun tidur itu duduk dulu. Setelah duduk, ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Kalau mimpinya buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali sebagai isyarat aja. Lalu bangun dengan mengucapkan doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi baik, katakan ya Allah kabulkan mimpiku dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Kalau mimpi baik diceritakan akan jadi doa, mimpi buruk jangan ceritakan. Seperti itu kemarin ya. Adab mau makan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, ambil secukupnya, jangan hembus makanan panas menggunakan mulut, jangan minum lebih dari 3 tegukan. Kemudian jangan makan minum di gelas yang sudah sompel patah, dan hati-hati jangan makan sambil berdiri, dan kemudian jangan meminum air, kumur-kumur di dalam dan menelannya. Jadi kalau mau kumur-kumur telan, kalau mau kumur-kumur buang, kalau mau minum telan. Gitu ya reviewnya ya. Nah, semoga review ini bisa mengingatkan kita dengan kajian kita sebelumnya. Hari ini sesuai dengan keinginan ibu-ibu semuanya, kita bahas tentang penyakit nifak. Apa namanya? Penyakit nifak. Nifak itu nama sifat. Nifak itu sifat. Orangnya namanya adalah munafik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, setelah mendengar kajian ini, mungkin kita agak terkejut-kejut sedikit, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Dan kalau kita sudah pernah memunafikkan kepada seseorang, jangan lupa setelah ini layangkan chat, mohon maaf lahir dan batin. Munafik ini sering dibahas di luar sana, cuman kita akan bahas secara detil dan mencontohkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan maunya ibu-ibu semuanya, kita bahas bab ciri orang munafik. Selama ini kita cuman mengartikan munafik itu orang bermuka 2, lain depan, lain belakang. Atau kita mengartikan munafik itu adalah baik sana, baik sini. Lalu orang bertengkar gara-gara dia sebenarnya dia kan. Itu ghibah. Ya, misalnya ibu gitu ya, jelek-jelekan tetangga ke saya. Ustazah, saya itu dibilang loh sombong sama orang sebelah.
Terus saya bilang, iya dia memang kayak gitu Bu. Memang dia jahat-jahat kayak gitu Bu, dari dulu Bu. Nah itu adalah namimah, itu adalah ghibah. Nah itu akan berbeda dengan namimah. Itu akan beda dengan namimah. Kalau namimah itu dia berbeda. Kalau namimah itu dia lebih kepada kelihatan baik, tapi sebenarnya dia nggak baik. Contoh misalnya, ibu jelek-jelekan teman ibu ke saya, kayak gitu ya. Ibu jelek-jelekan teman ibu ke saya. Terus ibu bilang, Ustazah temanku tuh dibilangnya aku sombong. Ih udahlah Bu, sabar aja Bu. Ibu tuh sebenarnya udah mantap, ibu udah mampu sabar, ya. Tapi kalau saya jadi ibu nggak tahan juga sih saya Bu, gitu. Paham nggak saya nih? Dia baik, tapi ada sumbu di bawahnya. Itu namimah. Dia kayaknya baik. Udah Bu, sabar aja Bu, ya. Tenang aja Ibu, nggak usah Ibu pikirin. Tapi sebenarnya Ibu tuh udah kuat tuh. Kalau itu terjadi di aku nggak tahan juga ke Bu. Nah itu namimah. Nanti saya jalan lagi ke ibu tadi. Yang ibu bilangin ibu ini sombong. Ustazah, dia dibilangnya aku sombong. Padahal aku nggak ada bilang dia sombong. Udahlah Bu, itu fitnah. Ibu sabar aja lah. Ibu kan udah pengajian di Azhara. Tapi walaupun kayak gitu, sebenarnya kalau aku jadi ibu, aku kejar dia tadi Bu. Nah itu namimah. Jadi orang ini bertengkar Bu, gara-gara dia Bu. Nah saya dengan ibu baik, mereka bertengkar, saya pelakunya. Saya yang mengadu dombanya. Itu namimah muka dua. Beda dengan munafik. Nah ghibah sudah tahu tadi? Sudah, kalau ghibah tuh jelas. Kalau namimah menggunting tapi dalam lipatan. Dia gunting sakit juga tapi nggak nampak. Namimah ini jangan sampai ada di komunitas. Karena dia bisa merusak satu pengajian. Bisa merusak satu RT. Bisa merusak satu perkumpulan. Nah, lama untuk tahu bahwa dia tuh si namimahnya. Banyak kayak gitu ya. Nah, gitu. Dia ngadu domba, tapi mainnya cantik karena doktornya di bidang namimah. Apa? Sifat. Bukan penyakit. Kalau penyakit tidak diminta pertanggungjawaban. Sifat, bukan bawaan orok. Kalau bawaan orok tidak diminta pertanggungjawaban. Itu sifat yang dia pilih. Sifat yang dia pilih. Tujuannya apa? Biasanya orang-orang namimah ini orang-orang yang kurang teman, kurang perhatian. Jadi dia ingin dilihat baik di sini, menjelek-jelekkan sana. Seakan-akan saya setia kawan sama dia nih. Nah, saya jelek-jelekkan di sana, saya setia kawan juga nih dengan Bu Titin nih. Nah, biasanya dari segi psikologi, orang-orang yang suka ngadu domba itu orang-orang yang dia itu adalah kurang pertemanan. Orang tidak mau teman sama dia, tapi supaya saya berpihak dengan ibu dan ibu sayang sama saya jelek-jelekkan dia. Nanti ibu bilang apa? Ustazah ini selalu ada buat saya saat saya dizolimin, paham nggak? Kayak gitu nanti tuh. Udahlah Bu, sabar aja. Tapi kalaupun aku jadi ibu, Bu, nggak tahan juga aku. Tapi sabar aja, ibu pasti kuat. Saya ada buat dia. Saya seakan-akan berpihak cuman buat ibu. Saya tak berpihak dengan teman ibu. Tapi ke teman ibu saya datang juga. Ustazah, teman saya itu jahat. Udah Bu, sabar aja. Aku akan selalu temani ibu. Jadi saya tuh jadi banyak teman. Dengan mengadu orang. Namimah namanya itu. Yaitu namanya namimah. Mengadu domba. Paham nih? Hati-hati dengan orang namimah. Analisa kita tidak bisa nengok orang dari depan saja. Ya, maka bahasa kampung saya, don't judge the people by the cover. Nah, itu kampung saya, beda kampung kita ya kan. Nah, jadi hati-hati. Makanya nanti kita akan bicara orang munafik, itu dia beda sekali. Nah, itu ghibah, itu namimah. Sekarang munafik itu beda. Mungkin setiap kita pernah melakukan sifat munafik ini. Yuk kita bahas. Ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafik as-salasa. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Bahkan anehnya, ada orang nggak penting pun dia bohong. Ya ada lucu sekali. Nggak penting, nggak ada benefit, bohong juga dia. Contoh misalnya, bohong yang nggak penting. Sering saya bilang kepada jemaah-jemaah semua di online, offline, janjian sama kawan. Woi, orang udah ngumpul nih.
Ustazah udah datang, kalian di mana? Udah di simpang dah. Entah di simpang-simpang mana. Itu munafik berdosa. Udah di mana? Saya udah OTW, padahal masih ganti baju di rumah. Berani nggak kita bilang orang tuh munafik? Tak berani, tapi itu ciri indikator orang-orang munafik. Ini masih siap nih? Sakit jantung nanti ya? Masih siap ya? Harus siap ya? Nah gitu. Contohnya lagi misalnya, bangunkan anak mau sekolah. Niat kita baik, cara kita salah. Ya, jam 6 udah kita bilang jam 7 supaya dia bangun. Bangun. Udah jam 7, tuh belalak matanya. Dia tengok, rupanya masih jam 6. Matanya nggak mau tidur lagi. Karena dia nggak mau tidur lagi matanya, dia terbangun tapi otaknya merekam. Mak nih bilang jam 6, 7, rupanya masih jam 6. Besok coba ibu bangunkan lagi. Bangun, udah jam 6. Betul-betul jam 6. Dia terbangun sedikit tidur lagi dia. Palingan masih jam 5, kata dia. Ujung-ujungnya anak ini susah dia bangun. Waktu dia susah bangun, apa kata kita? Waktu dia susah bangun, apa kata kita? Kamu ini nakal, payah dibangunkan. Sama dengan bapakmu mirip. Mau jadi apalah kau nanti? Padahal dia bukan tidak mau bangun. Dia cuma tidak percaya sama kita. Sehingga dia telat bangunnya. Makanya kalau ada jamaah yang nanya ke saya, Ustazah, iya, saya susah bangunkan anak. Saya selalu bilang, perlu nggak Ustazah saya bawa anak saya ke dukun gitu ya. Saya tanya dulu, ibu pernah nggak bohong sama anak waktu bangunkan dia? Nggak pernah Ustazah. Pernah nggak bangunkan jam 6 dibilang jam 7? Tiap hari Ustazah. Ibu yang ke dukun tuh. Dia bukan nggak mau dibangunkan, dia nggak percaya dengan angka yang kita sebutkan. Itu munafik. Jadi kalau ibu pernah melakukan itu kepada anak, maka saya sarankan ibu ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun anaknya udah gede, di chat aja dia. Mohon maaf lahir batin ya nak, mungkin waktu kecil mak pernah salah dan atau sebagainya. Iya. Jadi apalagi banyak orang mengatakan bahwa boleh berbohong untuk kebaikan katanya. Sekarang coba kita cross check. Boleh nggak sih kita berbohong untuk kebaikan? Banyakan orang sulit membedakan mana bohong untuk kebaikan dan mana bohong menutupi kesalahan. Itu beda, Bu. Ibu dilarang suami main ke rumah tetangga. Ibu main juga karena gosipnya lagi hot. Lalu pulang ke rumah ditanya sama suami, dari mana? Dari pasar bang. Terus ditanya ke saya, Ustazah, suami saya ngelarang saya main ke rumah ibu itu. Tapi saya main juga karena saya pengen tahu ceritanya. Saya ingin memastikan saya tidak diceritakan, kata dia. Lalu saya bilang dengan suami saya dari pasar. Itu kan saya bohong untuk kebaikan Ustazah, biar suami saya nggak marah. Saya bilang bukan. Itu bukan bohong untuk kebaikan. Itu bohong menutupi kesalahan. Hati-hati. Kok diam? Iya kan? Nah itu. Contoh. Misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kenapa tak boleh bohong? Karena sekali kebohongan akan dilakukan terus-menerus untuk menutupi kebohongan yang lama. Hal sederhana. Main ke rumah teman, rupanya kita sedang dalam kondisi nggak diizinkan suami. Dari mana dek? Dari pasar bang. Dia akan nanya lagi loh. Beli apa tadi? Beli tempe bang. Alah dua bodoh tuh. Berapa banyak beli? 2 aja bang. Mana dia? Tertinggal pula bang. Ada 4. Nggak bisa dengan sholat taubat. Bohongnya dengan manusia, minta maafnya sama Allah, nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Puasa Arafah mengampunkan dosa setahun yang lalu, dengan Allah, dengan manusia nggak bisa. Apalagi puasa nisfu Syaban diampunkan dosa setahun yang lalu, dengan Allah, dengan manusia harus minta maaf.
Besok pagi ditanyanya tempe itu lagi mana? Tempe petang. Lah hilang lah bang, ada 5 dosa. Jadi setiap kebohongan akan menutupi kebohongan lainnya. Jadi memang maaf, saya izin saya minta maaf. Bohong walaupun kecil jangan diremehkan. Karena ini bukan bohongnya, ini karakternya. Walaupun cuma tempe doang yang dia bohongkan. Makanya saya dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun, bagi saya kalau bohong kecil nggak bisa. Nggak ada toleransi dalam kebohongan. Karena orang yang berbohong, kalau kecil aja dia bohong, apalagi hal besar coba. Coba ibu bayangkan. Kecil aja dia bohong, apalagi hal besar. Karena orang ini cuma bisa dipegang katanya. Kalau kata-katanya saja tidak amanah, bagaimana dengan seluruh masalah hidupnya yang lain? Nah makanya, kamu kok bohong? Misalnya kita di kantor gitu ya, namanya kita punya teman, kok bohong? Ya kan cuman bohong gini aja, Bu, katanya sama saya. Kan cuman bohong kayak gini aja, Ustazah. Ini bukan soal bohongnya, tapi soal sikap loh. Karakter ini, bukan bohong kecil-kecil. Bukan bohong kecil-kecil, tapi karakternya. Iya kan? Ujung-ujungnya, efek sampingnya dia akan bohong dalam hal besar. Kecil-kecil tiap hari banyak. Tapi masalah bohong ini, sebenarnya karakter nih yang jadi proses, problemnya. Bukan sekedar, niat aku kan baik, nyoh. Niat aku kan biar dia nggak marah. Karakternya itu. Maka saya bilang, bohong ini syariat, bukan adab. Ada dosa di dalamnya. Kalau ibu tanya sama saya, lewat dulu pesawat ya. Contoh, misalnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sampai mana tadi kita tuh? Ada iklan pesawat. Nah, jadi bohong tuh dosa. Ada pesawat. Bohong itu dosa. Dia bukan adab. Kalau ibu nanya sama saya, tapi dengar ya, lanjut aja ya. Dengar kan? Oke. Kalau ibu bohong, kalau ibu tanya sama saya, Ustazah, boleh nggak saya dengar ceramah Ustazah sambil baring, selonjoran misalnya, atau nganga-nganga misalnya? Boleh, itu cuman adab, yang penting paham. Ustazah, gimana orang berwudu cuman pakai baju cuman pakai handuk doang? Nggak apa-apa, itu cuman adab aja. Laki-laki sholat pakai singlet sah nggak? Sah, asal pusat sampai lutut tutup, itu cuman adab. Tapi bohong itu syariat. Makanya izin saya, kalau ada suami yang suka bohong kecil-kecil, kasih dia efek trauma, kasih dia efek jerah. Anak bohong kecil-kecil, karena kalau kebohongannya itu udah jadi kebiasaan, kita repot menghadapinya. Maka saya termasuk orang yang tidak mentoleransi kebohongan itu dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun, karena jujur dan amanah itu adalah akhlak yang ada muatan dosa dan pahalanya. Oke, jadi nggak boleh lagi udah di mana OTW. Oke, gitu ya. Apa? Hah? Masih kamar mandi. Meninggal. Baik, kita pernah punya bohong sama orang. Orang itu udah meninggal, gimana? Maka lakukan amal untuk menipiskan dosa kita ke dia. Pertama, bukan cuman bohong, apapun dosa kita ke orang yang sudah meninggal. Misalnya malam ini kita gosipkan dia, besok pagi meninggal dia. Oh, wow. Malam ini kita gosipkan dia, besok kemudian dia meninggal. Atau kita pernah berbohong sama dia, terus dia meninggal. Caranya gimana? Pertama baca doanya dulu. Ya, zikirkan itu habis sholat, ya beberapa periode lah. Allahumma filli walahum. Itu dulu. Coba semua, Allahumma firli. Lagi.
Allahumma firli. Lagi. Allahumma firli. Walahum. Walahum. Lagi. Walahum. Lagi. Walahum. Allahumma firli 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 walahum. Allahumma firli. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Nah, gitu. Kemudian lakukan amal buat dia, Mbak. Bisa jadi kita kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kita kirimkan Yasin sedekah atas nama dia. Kalau bohong kita terlalu besar, kita menipu dalam bisnis. Nah, ya lebih besar lagi. Bisa badalkan buat dia. Dia udah meninggal masalah ini kan? Kan banyak yang meninggal. Bisa badalkan buat dia, bisa badal haji. Kalau menipu bisnis masih hidup, pidanakan. No excuse buat para pelaku maksiat. Memaafkan boleh, tapi harus dia dapat efek jerah. Dalam Islam ada konsep memaafkan dengan diam, ada konsep memaafkan dengan menindak tegas pelakunya. Kan gitu kan? Nah itu beda. Jadi kalau dia udah meninggal, ya udah kita kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin dan seterusnya. Sama. Kalau dia tidak ketemu, kita pernah bohong sama dia, tidak ketemu, bisa sedekah atas nama dia, bisa baca Allahumma firli walhum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya, saya berharap enggak perlu. Nah, cuman kita tahu orangnya. Saya berharap bahwa kita ini punya budaya yang jujur walaupun hal kecil saja. Kalau terlambat, ya sudah bilang terlambat. Kalau macet, ya sudah bilang macet. Saya terlambat pengajian, macet bu. Udah, itu benar-benar macet. Kalau jamaahnya khawatir banget, saya kirim foto. Tak, saya macet bu, ditunggu ya. Kayak gitu aja. Ya, kalau memang telat pergi, ya bu, tadi saya telat pergi. Saya telat berangkat. Nah, itu nggak ada masalah lah. It's okay itu. Paham ya? Karena ciri orang yang berdusta adalah orang munafik. Hal kecil nggak boleh. Dengan anak naik dia ke atas meja, apa kata kita? Coro di bawah ada coro. Coronya nggak ada, dusta lagi. Anak minta duit, minta jajan mak, nggak ada duit doh, dusta lagi. Cukup bilang kan jajannya udah banyak. Nah, uang kan bukan cuman untuk itu aja. Bisa kan apa susu? Nggak ada pitiro, nggak ada duit dah. Nggak ada duit. Apa sih ungkapan kayak gitu buat apa? Cukup bilang ada uangnya. Mama masa nggak ada uang? Ada. Tapi kan nggak untuk itu aja. Ganti kebohongan dengan memberikan pengertian. Gitu ya. Nah. Iya, gitu. Maafkan deh, saling memaafkan deh. Tim-tim OTW semuanya. Iya kan? Nah itu yang kita maksud. Itu yang kita maksud dengan kalau bisa sih kita nggak bohong walaupun kecil aja. Boleh nggak berbohong untuk berdusta? Berdusta untuk bercanda. Walal kadzib inna tadha. Dalam dalil dikatakan nggak boleh kita berdusta untuk menertawakannya. Yeah. Oke, gitu ya. Oke. Nah, jadi Ustazah, tapi kalau orang udah tahu sebenarnya itu dusta, terus bawa bercanda, nggak apa-apa. Tapi berdusta yang orang nggak tahu yang nggak boleh, paham nggak? Misalnya nih ibu nanya sama saya, Ustazah dari mana? Dari Bukit Tinggi tadi mah. Kan ibu nggak mungkin kan saya dari Bukit Tinggi. Udah tahu bahwa itu adalah sebuah bercandaan. Tapi kalau udah tahu dia secara umum, nggak mungkin kan saya dari Bukit Tinggi. Maka itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, Ustazah dari mana? Iya tadi saya dari kampus. Enggak kok, saya dari rumah. Nah, kan itu ada kemungkinan berpaham nggak nih maksud saya ini? Paham ya? Gitu dia. Nah itu bohong itu bohong itu bohong itu. Ini ada udang, rupanya dibuka ikan patin. Misalnya.
Ya, oke. Nah ini dia nih. Bohong itu boleh Mbak. Adalah silakanlah berbohong dalam 3 hal. Oke, 1. Boleh berbohong mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Ibu bertengkar berdua, curhat ke saya. Bu, ibu tuh begini. Dia minta maaf loh kemarin. Maafkan aja lah. Padahal enggak. Tapi saya berdusta demi mereka damai. Itu sunnah malah. Ibu tuh cerita lagi saya. Ustazah dia begini-begini. Udah bu, udah. Dia udah minta maaf sih, cuman dia malu sama ibu. Maafkan aja lah. Damai mereka. Karena innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara. Dan damaikan 2 orang yang bersaudara. Nah, ketika kita mendamaikannya walaupun berdusta itu boleh. Yang kedua, boleh berdusta menenangkan hati suami istri. Dia belikan ibu baju kulit hitam, warnanya maron lah macam dendeng balando. Cantik banget. Rapatkan gigi sedikit, itu lagi dia belikannya nanti ya kan. Boleh. Dan yang ketiga, boleh berdusta untuk berperang. Perang nggak mungkin bohong dong. Perang itu mesti kita berdusta. Mana boleh perang jujur. Aku di sini tembak lah, kan nggak mungkin ya kan? Tembak lah, kayak mungkin kan? Nggak apa-apa dong, cincai lah. Jadi harus berdusta kalau berperang. Jadi hanya boleh bohong dalam 3 itu. Selebihnya nggak boleh, walaupun niat kita untuk kebaikan. Oke? Nah, iza hadasa kadzaba. Kalau ngomong bohong, munafik. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau dia janji dia mungkir. Hati-hati kalau berjanji. Ibu pernah ya mendengar kalimat insya Allah. Sebelum itu saya jelaskan dulu tentang berdusta tadi. Ada yang ketinggalan. Boleh nggak berdusta untuk sekedar kalau orang Minangnya basa-basi ya? Contoh, ibu saya main ke rumah saya. Saya kasih kayak gini, saya kasih air minum. Silahkan diminum bu. Iko yang adanya. Ini yang adanya. Dalam ada madu. Ada. Ada sirup. Itu nggak boleh. Apa salahnya cuman ngomong silahkan diminum bu? Udah kan? Nggak perlu pakai panjang-panjang tari-tarian. Iko yang adanya tambah lo apa yang ndak kerajo doh. Curhat. Iya kan? Iya kan? Jadi atau ibu kasih air putih terus ibu bilang silakan minum bu, cuman ada air zam-zamnya, padahal ya air putih biasa. Nggak boleh untuk basa-basi. Bohong lah. Oh ada yang jualan kayak gitu ya? Oh banyak, berarti enggak tuh. Saya percaya loh selama ini. Misalnya nih, harganya berapa? 100.000, 90.000 boleh pak, gitu kan? Saya dengar mak saya belanja. De modalnya bu 95. Oh itu ada bohongnya gitu ya? Oh iya ya. Itu bohong itu sudah. Oh nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Iya bu, lain kali ya kayak gitu. Ya bu, lain kali ya kayak gitu. Misalnya nih 90.000 lah bu, modalnya lebih dari itu, kan gitu-gitu ya. Kalau benar nggak apa-apa. Tapi kalau dusta ya bohong lah itu. Itulah sebab penjual nggak kaya-kaya dia. Bohong kayak gitu. Siapapun ini yang online offline tak boleh ngomong gitu kalau jualan. Modalnya orang 100.000, 90.000, modalnya lebih dari itu. Kalau memang lebih dia dusta. Dusta itulah nyebab jualan sepi. Karena salah satu jualan laris itu amanah. Makanya Rasulullah itu kenapa jualannya dahsyat. Khadijah itu kenapa jualannya dahsyat. Yang jual kurma itu banyak di kota Mekah. Tapi orang belanjanya ke dia. Karena amanah. Nah. Kok gitu nengok saya? Ini ceramah aja nih. Aman. Oke? Nah gitu. Tapi banyak ya rupanya ya. Nah itu nggak boleh. Oke?
Kan tadi saya udah suruh persiapkan jantungnya, OTW. Ya. Yang kedua adalah yang kedua apa? Apa? Disengaja tapi tidak disadari. Mantap pula. Oke. Iya. Nah, iya. Iya, OTW ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah apa tadi nomor berapa lagi? Nomor 2. Kalau dia berjanji dia mungkir. Ya, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Pernah dengar kalimat insya Allah gitu ya? Jadi gini Bu, saya jelaskan pelan-pelan. Yang lalu biar berlalu kan dulu mungkin kita tak tahu, enggak apa-apa itu ya. Misalnya Ibu ngomong ke saya, Ustazah Nela, main ya sore ini ke rumah saya gitu kan. Saya ragu nih Bu. Kayaknya besok sore saya capek lah gitu kan. Besok sore saya malas lah ya kan. Saya lagi nggak mau lah kemana-mana, besok sore pengen mager lah ya kan. Terus saya bilang insya Allah. Apa artinya? Kalau Allah mengizinkan saya datang. Tahu-tahu besoknya saya mager. Saya males. Saya tanya, mager itu dari saya atau kehendak Allah? Dari saya atau kehendak Allah? Dari saya. Sebenarnya Allah izinkan nggak kita untuk pergi ke sana? Sebenarnya Allah izinkan, cuman kita yang mager. Saat itu kita udah mengatasnamakan nama Allah untuk kepentingan kita, dosa. Jadi kalau kalimat insya Allah itu udah janji di mana hanya kita dan Allah yang bisa memisahkan janji itu. Contoh, Bu besok main ke rumah saya ya, insya Allah. Rupa-rupanya macet, rupa-rupanya saya jatuh, nauzubillah. Rupa-rupanya mobil saya bocor, rupa-rupanya terjelungkang, rupa-rupanya ada orang tua saya menyuruh saya untuk ngantar ke rumah sakit, nauzubillah. Misalnya nih kakak saya, bapak saya minta tolong saya ke rumah. Itu kan berbenturan dengan yang wajib. Itu adalah atas kehendak Allah. Itu boleh saya nggak jadi ke rumah ibu. Tapi kalau mager doang itu nggak boleh. Makanya kalau nggak mau ke rumah orang, nggak suka pergi, jangan suka bilang insya Allah. Sukanya semoga aku bisa datang besok. Semoga aku besok nggak ada halangan. Kita tengok besok ya. Celiak-celiak dulu. Nah itu bisa. Hah? Ya aku usahakan. Jangan pakai insya Allah. Kalau kita males. Tapi kalau memang benar-benar itu udah, apalagi kalau di hal yang wajib, ya udah, kayak saya kajian, insya Allah saya datang kan kayak gitu. Oke, paham ya? Hati-hati dengan anak, ma, beli gula-gula cucu mah. Oke, mandi dulu, makan dulu, nanti mak belikan permen. Udah mandi, udah makan, dia lupa dia. Apa kata kita? Biar aja lah dia lupa, nggak usah lagi. Itu tak tempat janji lagi, dosa. Sama cucu juga gitu. Iya, ma, nek beli layang-layang nek, boleh? Mandi dulu, makan dulu. Nanti nenek belikan layang-layang. Janji ya nek? Oh. Kelingking nek? Kelingking. Tidur dia lupa dia Bu. Apa kata kita? Biar aja lah dia udah lupa. Janji tuh nek. Setelah ini telepon cucunya. Mohon maaf lahir batin ya cu. Menyasa mengundang ustazah pening kepala ya. Bisa ada akhlak Pak. Kalau kita ngomong kalau kita berjanji kita mungkir. Janji itu Bu lebih berat Bu dibanding bohong Bu. Janji itu harus ditepati, nggak ditepati dunia, tepat di akhirat. Kita janji beliin permen, beliin apa untuk anak kita, dengan gampangnya kita ngomong janji. Tidak kita belikan di dunia, kita belikan di akhirat dengan amal kita. Maka itu saya sampaikan, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Janji sama dengan nazar Bu. Nazar nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Janji dengan manusia juga gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Ke orang. Nah, mohon maaf ya nak, kalau dulu emak ada janji tak tertepati. Bang maaf ya bang, kalau ada dulu aku janji tak tertepati. Gitu. Enggak. Kan kita udah nggak ingat Bu janji kita apa.
Mohon maaf batin ya kalau ada dulu janji yang tak ditepati. Kita kan tidak tahu apa bang, gitu aja. Ya makanya jangan cepat berjanji Besti. Jangan berjanji. 1 saat sedang bahagia. 2 saat terlalu sedih. 3 saat tertekan. Tuh nggak boleh janji. Saat sedang sedih, aku janji Ban, takkan menduakan kamu lagi. Aku janji nak, tak akan nyakitin kamu lagi nak. Bisa lagi marah lagi, jarak cuma 2 jam. Mama nggak akan marah lagi nak, mama janji. Sehari baru marah lagi. Kan nggak perlu ngomong-ngomong janji, itu kan akad. Cukup bilang, mama usahakan nggak marah lagi anak, makanya kamu jangan nakal. Gak usah ucapkan janji. Alah Ustazah Nela, sepele itu Ustazah. Itu kan cuma kata-kata. Kata-kata gak sepele. Orang murtad dengan kata-kata. Orang mu'alaf dengan kata-kata. Ijab kabul nikah dengan kata-kata. Orang cerai dengan kata-kata. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua lisan ini dipertanggungjawabkan. Apa Bu? Oh iya, orang masuk Islam mu'alaf dengan kata-kata. Ini bisa ya? Gitu kan? Takut saya meneruskannya. Wajah ibu udah berubah nampaknya. Shock ya. Saya mengalami sendiri. Iya, teman-teman. Waktu itu saya kan sholat di salah satu masjid kan baru juga. Jadi di sebelah saya itu istrinya imam yang sudah meninggal. Ya. Jadi saya ngomong sama beliau, Bu, kalau ada apa-apa telepon saya ya. Udah saya maksudnya sedekah ini bukan sedekah. Saya bilang kayak gitu. Tapi Bu Ustazah tiap hari nelfon saya jadi bingung kan. Akhirnya saya jadi hari ya, hampir tiap hari. Dan seminggu berapa kali dia nelfon kan. Yang inilah, yang itulah, yang ini kan saya penuhi. Bilang ada apa-apa ya. Dan itu saya bilang tadi. Akhirnya saya ngomong ketemu, saya ibu lagi saya takutnya saya Ustazah. Saya ketemu sama dia, Bu, saya cabut ucapan saya. Betul, benar, saya tanya kali. Karena saya berjanji itu waktu itu di masjid, Ustazah. Apakah itu berupa janji, tapi inilah keluar dari mulut saya. Gitu kan. Jadi, boleh nggak begitu di sana? Sampai, maaf betul, udah sangat mengganggu. Saya blok, gitu. Jadi pernah suatu ketika pertanyaannya, ada imam meninggal, lalu ada istrinya. Saking kita itu pengen baik sama dia, kita pengenlah bersedekah, entah jiwa, raga, semualah kita sedekahkan. Saya bilang habis sholat, bu, kalau ada apa-apa nanti ibu boleh hubungin saya ya. Lupa tiap hari dihubunginya, tiap hari dia minta bantu. Lalu kemudian saya datang lagi ke dia, Bu, saya tarik omongan saya kemarin ya. Boleh nggak? Sebenarnya nggak dia omongin gitu nggak apa-apa. Itu kan nggak janji. Itu kan nggak janji. Itu cuma harapan ibu. Jadi sikap kita adalah kalau kita bisa bantu, kalau nggak bisa ya nggak. Cuman boleh nggak ngeblokir orang kalau dia udah ganggu kita. Pertama, kalau dia ada logat-logat menyakiti kita dan kita terpancing emosi takutnya kita menyakiti dia juga, kita boleh blokir. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak berdosa dengan kata-katanya dan kita tidak berdosa dengan balasan kita. Cuman nanti pas ketemu biasa aja. Ya. Mantap aja gak pengalaman. Biar hati-hati cakap nih semua ya. Oke. Sampai saat hati dia ngomong. Oke. Ngomong janji itu Allah. Tapi memang itu tidak terjadi, hanya ucapan. Iya, itu enggak jadi. Itu aman itu. Aman dari wajah-wajah ibu aman. Ya, jadi janji itu hati-hati ya. Makanya jangan berjanji dalam keadaan terlalu senang, itu nggak boleh. Hah? Oh, itu udah pasti dosa. Kalau dia janji walaupun kampanye dosa. Tapi kalau dia sekedar aku pengennya seperti ini, itu kan nggak janji. Itu visi misi bukan janji, Bu. Visi misi bukan janji ya. Visi misi itu harapan. Tapi kalau dia ngomong janji ya bahaya, dosa dia. Tapi kalau kampanye itu kan visi dan misi, bisa tercapai bisa tidak. Nanti kalau saya terpilih gini-gini ya itu janji. Iya. Kalau terpilih tidak dilakukan ya udah dosa udah, gitu aja. Iya.
Makanya mesti ada harapan saya nanti kalau saya terpilih, saya akan berusaha ya. Kayaknya orang kampanye harus ini ya, belajar retorika ya sama saya. Enggak ya, canda ya. Belajar retorika deh dulu ya, buka kelas retorika ya. Jadi harapan saya jadi gubernur pula. Kayak gitu ya. Oh ya iyalah, hati-hati dengan kata-kata. Iya, nyusun, jangan janji, karena kan kata-kata itu adalah bagian dari dosa dan pahala. Ibu berpahala kan karena kata-kata kan. Nah, gitu. Kan bisa kata-katanya didesain, kan niat kita, kecuali kalau niat kita memang janji, itu harus kita tepati. Apakah boleh pemimpin kita? Kalau pengambil keputusan nggak boleh perempuan. Tapi kalau tidak pengambil keputusan, cuman azas musyawarah kayak legislatif itu nggak apa-apa. Presiden nggak boleh perempuan, karena dia pengambil keputusan. Oke? Yuk lanjut. Hah? Kalau legislatif nggak apa-apa. Kan dia cuman legislatif itu cuman dia wasyawilum fil amri, dia cuman azas musyawarah. Hah? Usaha nggak apa-apa. Lah Khadijah bos. Kalau usaha perempuan nggak apa-apa, dia pemimpin nggak apa-apa. Khadijah bos. Oke. Terakhir. Berarti kalau misalnya kayak bapaknya gini kan biasanya tuh ada tuh kayak jasa-jasa apa kayak saya tadi kalimat bikin kayak kalimat atau apa gitu. Hah? Itu apa membuat semacam story atau apa story-nya gitu karena kalimat yang akan disampaikan gitu kan. Urusan yang masuk sebenarnya kan yang tukang buat itu. Kalau nggak dari hati dia tapi dia hanya menyampaikan yang dia dapat itu gimana? Isinya janji. Bisa janji atau bisa aja kayak semacam dia supaya orang tertarik memilih dia atau gimana gitu. Nggak bisa. Kalau janji, walaupun bukan dia yang buat, kan verifikasi harus dari dia. Jadi coba didesain kata-katanya. Yang bikin dosa, yang dia tak menepati berdosa. Lah kan sebelum flyer itu disampaikan, kan dia tengok dulu isi flyer dia. Kan dia bertanggung jawab atas segala flyernya dia. Maka didesain kata-kata kampanyenya, ya, supaya tidak terikat aturan Allah. Nah, kan tidak mungkin buka kelas kampanye kan, nah, gitu ya. Oke, ya terakhir, iza tumina khana, ya kan, kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Hati-hati dengan orang terdekat. Orang terdekat itu adalah kemungkinan berkhianat. Nggak mungkin yang khianat itu tukang parkir, bukan siapa-siapa kita. Nggak mungkin yang berkhianat itu adalah orang-orang yang semacam jualan bakwan depan rumah orang, dia nggak kenal sama kita. Nah, tapi khianat itu biasanya datang dari teman dekat, suami, istri, tetangga yang dekat, kemudian teman, sahabat, soulmate. Hati-hati. Orang yang khianat, idza tumina, dia dipercaya dulu, baru dia berkhianat. Maka hati-hati, jangan spill banyak hal kepada orang walaupun dia teman terdekat kita. Ada beberapa hal yang kita tidak boleh spill, yang perlu kita rahasiakan dengan orang banyak. Termasuk dengan orang yang belum lulus seleksi menjadi teman dekat kita. Teman dekat perlu seleksi dong. Sahabat perlu seleksi. Pertama, jangan spill, jangan sampaikan mimpi besar kita kepada banyak orang. Karena tidak banyak orang mendukungnya, lebih banyak yang akan mematahkannya. Contoh, ibu masukkan anak ke polisi gitu kan. Belum lagi masuk, ibu udah ngomong ke satu komplek, anakku mau masuk polisi woi, anakku mau masuk polisi woi, anakku masuk polisi woi. Belum masuk lagi apa kata kawan, nggak usah lagi, kalau nggak pakai orang dalam nggak akan bisa dong masuk polisi, itu ada ini nih. Oh iya juga ya, ngomong ke anak-anak nggak usah lagi masuk polisi nak, ngapa tuh pakai ini ha. Teman mama bilang, padahal teman mama ada nggak anaknya polisi? Nggak ada dong, udah patah. Ya anakku mau kuliah kedokteran. Mana bisa uang prakteknya aja juta, apalagi kalau swasta. Iya juga ya, patah. Sama dengan saya misalnya kuliah S1, S2, S3 gitu. Saya
Terus saya tak banyak cerita, saya lagi nulis skripsi, saya lagi nulis tesis, disertasi. Kalau banyak cerita ke kawan, santailah dulu. Nggak akan bisa kita tamat cepat, selu aja dulu napa, Nel, kata dia. Dia halangi kita. Maka jangan menceritakan mimpi besar kita sama orang banyak. Karena banyak orang mematahkan, bukan malah mendukung. Maka ceritakan hanya kepada orang yang benar-benar Abu Bakarnya kita, yang mendukung kita dan support kita. Itu sebab ngomong nggak boleh terlalu banyak. Jangan ceritakan langkah kita sama orang, karena dia datang di depan untuk menghalangi. Jadi makanya kita ini menjadilah seperti orang yang berjalan di tepi pantai, jejaknya nggak kelihatan tapi sampai pada tujuan. Jejaknya nggak kelihatan tapi langkahnya nyata. Tiba-tiba udah tamat aja. Tiba-tiba loh kita udah naik jabatan aja. Tiba-tiba loh kok kita jadi nomor 1 aja. Tiba-tiba kok kita jadi bagus aja. Karena orang nggak perlu tahu setiap langkah kita, supaya kita hilang ranjau. Bisa jadi ranjau itu datang dari orang terdekat. Dia tak pengen kita sukses, siapa tahu isi hati. Oke. Dan kemudian yang ketiga. Nah, gitu kan. Yang ketiga. Kadang-kadang ada gitu. Semakin kita sering katakan, berarti alam bawah sadar kita, otak kecil kita akan bekerja. Ceritakan ke orang dekat. Ke emak yang mendukung, ke bapak yang mendukung, atau ke kau anak atau ke suami yang mendukung. Energinya positif. Kalau ke semua orang, iya juga yo, kata ikut ndak do yo, iya juga yo, bisa ndak yo, iya juga ya, gitu kan. Saya mau jualan pulsa, orang ndak ada beli pulsa sekarang do, orang beli pulsa pakai m-banking, ndak jadi sih kawan jualan pulsa. Semua orang punya yang baking. Semua orang punya m-banking, itu kejadian. 6 bulan yang lalu, Nel aku mau jualan pulsa, ndak jadi, kenapa nggak jadi? Kamu suka? Suka. Ahli? Nggak jadi ngapa? Kata temanku orang pakai m-banking semua. Itulah cerita orang nggak tepat. Buka aja dulu asal kamu ahli di bidangnya. Kalau nggak, kenapa toko pulsa itu bisa hidup? Ya jadilah toko pulsa yang lebih amanah, lebih jujur. Barangnya ada, pulsa berapapun ada. Daftarkan, kartunya bagus-bagus kan. Bisa kan? Nah cerita kepada orang nggak tepat itu nggak jadi semuanya. Nggak jadi semua. Rencanaku baru rencana udah cerita kepada orang yang nggak tepat. Tidak semua orang mendukung kita. Dan terakhir yang ketiga adalah jangan banyak cerita soal masalah kita. Nggak semua orang simpati. Kadang-kadang orang cuman kepo aja. Boleh kita cerita kepada orang yang bisa support kita. Supaya ini pengkhianat ini nggak banyak. Oke? Lebih panjang cerita saya, lebih tidak aman nanti jantungnya. 3 aja dulu. Kalau ngomong jangan bohong, kalau janji cepat tepati, dan kemudian hati-hati dengan orang-orang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Al-hazin ya. Tapi nggak mau jadinya dia nggak Hah? jadal itu kalau si kawan ini enggak pengajian jadi enggak Karena ada kejadian yang fatal banget gitu. Jadi itu saya kena dosa dia enggak lagi pengajian. saya pernah punya masalah dengan kawan. Sejak ada masalah itu, teman saya nggak pergi pengajian. Saya menjaga jarak. Saya ada masalah dengan teman, lalu saya menjaga jarak. Akhirnya dia nggak pergi pengajian. Ya bukan dosa kita. Yang penting Mbak nggak boleh memutuskan silaturahmi Mbak. Ya cukup ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya udah. Keputusan dia untuk nggak datang pengajian itu pilihan dia. Yang penting kita sudah meminta maaf. Oke? Iya, jaga jarak nggak apa-apa. Yang penting jangan memutuskan silaturahmi. Oke ya? Allahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu. Izin Bu. Oh, sudah ada ya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ustazah yang telah memberikan ilmu kepada kita hari ini yang sangat bermanfaat.
Semoga setelah kita mendapatkan ilmu ini, kita lebih hati-hati dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah ceramah hari ini. Akhirnya